Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Nail Fawaid. Saya mahasiswa Prodi Psikologi kelas B25 Universitas Sunan Gresik. Di sini saya akan mereview sebuah film dengan berjudul Keluarga Super Irit. Bagaimana kejadiannya? Langsung saja. Oke, ini arahnya kemana? Erik Erikson itu psikolog yang terkenal dengan teori psikososial. Menurutnya, hidup itu isinya serangkaian krisis batin, dan tiap fase hidup punya konflik sendiri yang harus diselesaikan supaya kita bisa berkembang secara sehat. Dia udah berharap banyak, mau bikin usaha buat berkembang, tapi malah ditipu. Ujung-ujungnya dia malu dan kecewa sama diri sendiri. 8 tahap perkembangan menurut Erik Erikson. Yang pertama, trust versus mistrust. Dunia ini aman gak sih? Yang kedua, autonomy versus shame dan doubt. Bisakah aku melakukan hal-hal sendiri? Yang ketiga, initiative versus guilt. Aku ini baik apa buruk? Yang keempat, industri versus authority. Bagaimana aku bisa menjadi baik? Yang kelima, identity versus identity confusion. Siapakah aku dan akan kemana aku? Yang keenam, intimacy versus isolation. Apakah aku akan dicintai? Yang ketujuh, creativity versus stagnation. Bagaimana aku bisa berkontribusi pada dunia? Yang kedelapan, integrity versus despair. Apakah hidupku bermakna? Dan Sally itu berada dalam tahap yang mana? Identity versus identity confusion. Di masa remajanya ini, Sally bingung harus berbuat apa setelah ditipu. Ia seakan-akan tidak tahu arah hidupnya dan kemana akan membawanya. Kenapa Sally punya rasa kebingungan itu? Lingkungan nggak ngasih ruang buat eksplorasi identitas. Hidup keluarga yang lagi tertekan ekonomi, segala sesuatu diukur dari perlu atau nggak perlu. Padahal menurut Erik Erikson, remaja butuh mencoba, gagal, dan belajar tanpa langsung merasa dirinya nggak berguna. Padahal menurut Erikson, remaja itu butuh mencoba, gagal, dan belajar tanpa langsung merasa dirinya nggak berguna. Menurut Erikson, kalau remaja nggak dapat dukungan saat jatuh identitasnya, untuk mengatasi krisis identitas ini, yang pertama cerita sama orang terdekat, yang kedua dukungan dari keluarga. Film ini mengingatkan kita bahwa di fase mencari jati diri yang paling dibutuhkan bukan kesempurnaan, tapi dukungan dan pelukan dari orang-orang tersayang. Untuk mengatasi krisis identitas ini, cerita sama orang yang terdekat, dukungan dari keluarga. Film ini mengingatkan kita bahwa di fase mencari jati diri yang paling dibutuhkan bukan kesempurnaan, tapi dukungan dan pelukan dari orang-orang yang tersayang. Terima kasih.